Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami Gap and Jazz. Kami ingin membuat video terkait persiapan wedding. Jadi, kami baru aja selesai wedding di bulan Apa? September tahun Tapi saya 2024. nggak pakai cincin. Ya, jadi kita udah selesai untuk acara weddingnya, huru-haranya, persiapannya, semuanya, segala kehektikannya. Dan kita juga ada channel TikTok, yaitu Gap and Jazz juga nama akunnya. Malah kita lebih aktif di situ ya. Ya, nah di channel TikTok kita tuh sering kayak bagi-bagi tentang keseharian kita, terus habis itu juga seputar persiapan wedding. Nah karena rame, banyak juga request dari followers-followers kita untuk share terkait persiapan wedding. Nah kan persiapan wedding tuh kompleks banget, jadi kita pengen coba bikinin tentang satu video khusus untuk bahas semua persiapan weddingnya gitu. Mungkin dari kamu ada apa nih yang kira-kira bisa kita share ke teman-teman semua terkait persiapan weddingnya? Sebenarnya banyak sih. Kalau misalnya untuk persiapan wedding, kita tuh sebenarnya cukup cepet ya. Eh, Iya, iya jadi cepet mungkin ya. boleh diceritain dulu Jadi ceritanya sebenarnya gimana. kenapa cepet? Di propose itu Desember. Terus sebenarnya di Desember 2023 Tiga. di propose di Desember 2023. Terus kita tuh kayak langsung ketemu sama keluarga besar sebenarnya. Nah, tapi sebelum itu karena aku kan punya kakek ya yang masih dituakan, jadi nanya gitu kayak tanggal baiknya kapan, dan karena keturunanku adalah Chinese, jadi kita masih baca-baca tanggal gitu, tapi yang baca sih kakek ya. Iya. Nah, terus ketemulah tanggal Waktu itu eh ada beberapa pilihan sih. oh iya benar-benar sempat kita udah milih sebenarnya. Sebenarnya kamu pengennya bulan Aku Juni. pengennya di Juni atau Juli. Ya, tapi aku tuh kayak merasa cepet banget karena kebetulan kita tuh selama pacaran LDR, kamu di Jakarta, aku di Kalimantan Tengah karena kerja. Jadi kita paling ketemu tuh kayak cuma 2 minggu. Eh, 2 minggu lah iya setiap 2 kali minggu ketemu. setiap ketemu. Dan Heeh, aku tuh kayak kerja jauh itu kurang lebih 2 bulan dua bu- sampai 2,5 bulan. baru libur. Baru libur, Liburnya liburnya dua cuma minggu. ya 2 sampai 3 minggu doang. Jadi otomatis ngurus wedding tuh hektik banget dan Betul. kayaknya nggak keburu lah gitu. Sampai akhirnya setelah kita baca tanggal, tahu tanggal, ternyata dari kakekku itu dipilihlah tanggal 28 September 2024 gitu. Jadi kalau dari Desember ke Kurang September, lebih 9 bulan lah. ya kurang lebih 9 bulan. Nah, di situ tuh kita kayak, oh ya udah 9 bulan masih lama gitu kan. Kepotong kita masih LDRan kurang lebih 4-5 bulan Betul. gitu. Oh, ya udah masih cukup persiapan. Ternyata di tengah jalan setelah aku balik ke Jakarta untuk kerja, ternyata kakiku patah. Betul. Kakiku patah, Jadi terus harus dirawat lah kurang lebih mungkin sebulan sampai 2 bulan dua ya. bulan, dua dua bulan. bulan lah. Jadi kayak nggak bisa jalan, otomatis kita nggak bisa hunting venue, nggak bisa ketemu-ketemu vendor. Otomatis kan kalau ketemu vendor online tuh kayak kurang ya, Kurang. kurang banget kayak nggak enak aja gitu. Kita kan kayak harus dapat feel-nya, tapi akhirnya ya udahlah kita jalanin aja gitu. Ya pokoknya banyak sih kesalahan-kesalahan kita ya Iya, sebenarnya. banyak sih. Jadi mungkin nanti kita akan bikin video terpisah untuk detail-detailnya dari segi prewed, kemudian Wedding. untuk apa? Cari vendor, terus cari venue gitu. Mm-mm. Nah, terus mungkin gimana nih untuk orang-orang yang baru mau menikah? Kalau dari kamu ada tips nggak? Gitu kayak soalnya waktu itu eh, kalau aku kan ada propose ya. Ya, Nah, jadi beberapa teman atau beberapa orang mungkin ada juga yang nggak melakukan itu. Gitu. mm-mm. Ada kayak ya udah yuk kita nikah tanggal berapa? Tanggal sekian bulan tahun depan gitu. Ya. Nah, tapi kalau di aku ngelakuin propose Itu kenapa kamu gitu. propose? Karena sebenarnya aku dikode guys, gitu. Enggak. Jadi ya eh, Jazz ini beberapa temennya memang kalau beberapa teman-temannya memang melakukan propose. Cuman kalau dari aku sendiri memang merasa kayak kalau propose tuh
berarti kayak lebih formal aja gitu. Tapi Jadi sebenarnya waktu itu dia juga nggak mau propose. Kita pernah ngobrolin. ya kita pernah ngobrolin sih sebelumnya kayak Tapi ya aku udah. bilang nggak apa-apa kan. Ya kalau dari dia sih bilang nggak apa-apa, tapi sebenarnya ada kode-kodenya. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa aku propose dan aku memang pengen juga kayak ya udah untuk biar lebih formal aja. Nah, Ya. propose-nya waktu itu di gimana? Coba ceritain pengalaman propose-nya. Oh, kalau pengalaman propose dari aku kayak ya udah aja. Aku soalnya kayak kita sering ngobrolin, tapi nggak menyangka di saat itu, ya kan? Karena waktu itu aku pulang dari site dan kebetulan setiap pulang ataupun pergi site karena kita LDR pasti akan aku tuh dianterin ke airport kan. Nah, pada waktu itu aku pulang dari site. Jadi udah kayak ya udah deh pulang dari site terus eh, harus terbang terbang dari Kalimantan Tengah terus balik ke Suta dijemput dong. Nah, itu tuh baru kayak pokoknya di hari itu nggak tahu kalau akan dipropose dan kayak kita udah lama juga nggak ada pembicaraan ke sana gitu ya. Cuma intinya kita udah tahu sama-sama kayak oke, kamu komit ke aku komit ke kamu. Jadi kayak ya udah aja gitu. Tapi aku sendiri kayak nggak ada pikiran akan dipropose karena kayak aku tahu dia nggak mau propose gitu. Bukan ya kamu bukan nggak mau sih, tapi kayak Bukan tipe yang bukan tipe nge-propose. yang nge-propose kayak ya udah kayak kamu setuju aku setuju keluarga oke ya udah gitu lanjut aja nggak usah propose nggak apa-apa. Cuma in that time kayak tiba-tiba pulang dijemput ya udah pas dijemput pun sempat kesel karena kayak di bandara tuh kan panas banget. Habis itu parkiran jauh banget, nenteng koper, geret-geret, terus harus nungguin dia meeting dulu, bayangin. Jadi panas-panasan meeting dulu. Baru habis itu karena kalau kalau habis jemput sih biasanya kita pergi makan atau jalan-jalan kemana. Nah, pas itu akhirnya aku nggak tahu kenapa kayak aku pengen ke SeaWorld. SeaWorld. Nah, sebelumnya awalnya nggak ke SeaWorld, kamu pengen Ya, ngajak aku ke Monas. sebenarnya aku mau propose pilihannya waktu itu Monas atau di SeaWorld gitu. Nah, terus tapi karena dia pas banget langsung ngomong SeaWorld, ya udah oh jangan-jangan nih mungkin pertanda gitu ya udah jadi aku propose di SeaWorld gitu. Iya, sebenarnya kalau dari aku pilih SeaWorld karena kayak nggak panas aja. Kalau Monas tuh kayak buset dah siang bolong jam 1 ya waktu itu ya. Iya. Jam 1 kayak harus ke Monas, thanks. Terus kalau aku paling pengen kayak nge-highlight ya, mungkin buat teman-teman di sini juga ada yang mikir kayak buat laki-laki terutama ketika propose pasti ya mungkin kalau ke pasangannya sendiri lebih pede lah, lebih ngobrol karena kan ya ini pasangan kalian gitu. Tapi buat aku yang sebenarnya jauh lebih deg-degan tuh ketika minta izin sama papa mamanya Jess Oh iya gitu. iya. Nah, karena waktu itu posisinya memang kita lagi LDR dan aku kayak udah planning, wah pokoknya harus propose itu di bulan Desember. Nah, makanya ketika aku minta izin itu lagi nggak ada kamu, Iya, ya aku kan? lagi decide Jadi kayak aku nanya dulu sih kayak eh ada waktu nggak? Terus kayak mau papa. iya sama papa terus kayak aku ada yang Kamu mau chat mama ya? dibicarain ya aku chat Chat mama. mama terus habis itu akhirnya ya udah aku ke rumahnya posisi sendiri terus ya udah minta izin sama orang tuanya terus kayak ya udah ditanya-tanya lah mengenai keseriusannya terus kayak planningnya gimana kapan terus sempat ditanya juga tuh waktu itu kayak mau kapan nikahnya aku bilang tahun depan gitu wah apa nggak kecepatan gitu udah setahun lagi deh tunggu aku bilang sih nggak mau pengennya tahun depan Kenapa tuh? gitu. Ya karena Alasannya kan kenapa? maksudnya kalau aku pikirnya kayak nggak baik lah kalau pacaran terlalu lama dan kayak yang penting ya serius niatnya gimana dan kesiapannya kita gimana gitu. Dan untungnya aku juga udah nggak mau lama-lama ya. Iya, Karena ya dulu pernah lama tapi kayak gagal kayak sama aja betul, gitu. Jadi kayak ya udah deh ngapain lama-lama. betul. Terus kalau itu kan dari aku ke keluargamu. Kalau dari kamu ke keluargamu sendiri gimana? Baru mungkin nanti aku cerita dari aku izin ke keluargaku sendiri. Kalau aku mah gampang aja ya kayak mama. Pokoknya waktu kamu ngomong minta izin ke papa mamaku, kan aku nggak tahu kan. Dan mama papaku juga nggak bilang ke aku kalau misalnya Gabriel itu datang untuk berniat
melamar gitu loh. Kayak mama papaku nggak bilang, cuma bilang kayak, "Gabriel datang hari ini, makan, ngobrol-ngobrol," gitu. Dan aku kayak ya udah, Gap pun bilang ke aku kayak, "Aku hari ini mau main ya ke rumah mama sama papa, mau main aja ngobrol, udah lama nggak ketemu," gitu. Jadi aku juga nggak ada mikir aneh-aneh, karena kan kamu suka ngobrol sama mamaku gitu. Even kayak dia lebih sering chat orangnya dibanding aku. Kayak dia lebih care lah. Kalau aku tuh kayaknya lebih careless ya, Mhm. gitu. Kayak gitu. Kayak aku jarang banget kayak via chat, ngubung-ngubungin nanya-nanya gitu hampir jarang. Nah, ya udah. Terus kalau aku kapan orang tua aku tanya itu waktu aku balik dari site. Jadi waktu balik dari site, aku udah dilamar, udah di-propose tuh di SeaWorld, pulang, ya aku ngomong kayak aku di-propose sama Gabriel gitu. Terus mama papaku kayak, "Oke, congrats congrats congrats," gitu. Habis congrats, kita pun oh ya habis propose itu kita nggak ngomong ke siapapun. Kita bener-bener cuma in the family aja. Iya, In the family itu bener-bener family inti aja ya. betul. Kayak papa mama, adik-adik kita aja gitu. Orang-orang lain, saudara, sepupu dan lain itu kayak nggak tahu. Nah, aku tuh Temen kayak juga nggak tahu kan? temen nggak ada yang tahu. Nah, pokoknya abis itu pulang, akhirnya mama papaku kayak suka nanya lah biasa kan ke anak cewek. Kamu gimana sama Gabriel? Udah yakin belum? Udah serius belum? Terus tapi sebenarnya cuma selebih itu doang sih. Papa mamaku kayak nggak pernah eh, ngasih apa ya? Ngasih kayak Larangan. larangan gitu loh harus pacaran sama siapa, harus deket sama siapa, itu kayak nggak ada. Cuma yang penting ajaran dari orang tuaku tuh harus agama. Dan itu mungkin aku juga merasakan kayak aku sendiri harus punya pasangan yang seagama gitu untuk meminimalisir yang aneh-aneh lah. Karena bagi aku kayak pacaran kayak udah ribet, menikah udah ribet. Jadi kalau hal-hal inti yang kayak berbeda aja tuh bisa bikin problems. Jadi kayak aku agak menghindari. Tapi ya itu kan preferensi ya. Jadi kita open sih soal itu. Cuma untuk for myself, aku nggak memilih seperti itu. Gitu. Terus ya orang tuaku jadinya kayak yang penting aku yakin, ya udah gitu. Cuma oh tapi ditanya kayak kamu yakin tahun depan? Itu kayak beberapa kali ya. Iya. Kayak kamu yakin tahun depan? Terus kayak karena Gabriel yakin, jadi aku kayak iya yakin, yakin gitu. Ya udah. Cuma itu sih kalau dari orang tua aku kayak smooth aja, kayak selalu ada jalan. Oke. Oh, kita juga ketemu Kungkung. Ketemu kakek aku ya. Ketemu. Ya. Terus apa kalau dari keluarga aku sendiri mungkin karena anak cowok ya papa mama aku sempat utarain juga sih keinginanku untuk menikah sama papa mama dan mereka juga sama nanya kayak gimana kesiapan kamu udah yakin belum? Terus mungkin lebih kayak karena anak cowok harus ditanyakan mengenai kesiapan gitu karena kan biar gimana pun kita mau memperistri anak orang gitu, Tanggung kita jawab ya. harus bertanggung jawab lah, bener, gimana nanti tinggalnya di mana, terus planning-nya ke depan gimana, mau langsung punya anak atau enggak. Ya itu kebetulan di keluargaku termasuk keluarga yang memang bisa ngomong satu sama lain. Jadi ya kita banyak diskusi dan papa mamaku juga sama sih, nggak terlalu banyak, eee, Larangan. larangan, yang penting tahu siapa gitu. Akhirnya setelah itu baru kita ada pertemuan keluarga ya, Iya, kita heeh, makan rame-rame ya, tapi kita keluarga inti aja. keluarga inti aja. Kita makan rame-rame, terus abis itu, ya saling perkenalan lah. Di situ baru satu kali aja, setelah itu, ketemu lagi malah udah lama banget ya setelah itu. Kayaknya abis, kayak Setelah ke venue-venue deh. iya, setelah Sempet ke kita udah venue. ngurus-ngurus persiapan nikah, baru setelah itu pertemuan keluarga yang kedua. Aku juga kunjungi kakeknya Jess, kita manggilnya Kungkung kalau di Chinese. Dan sama sih perkenalan diri juga, karena kan untuk Jessica sendiri masih ada kakek, jadi yang dituakan adalah Kungkung gitu. Bahkan kita nanya tanggal ke dia ya. Minta tanggal juga ke dia. Kayak dia lihat tanggal baiknya tuh kapan gitu kalau di Chinese. Jadi kita pokoknya requestnya bulan akhir tahun Mhm, dan kita requestnya di hari Sabtu iya. gitu. Ya mungkin buat teman-teman kayak, itu sih paling tadi poinnya kalau mau menikah yang penting, kita ada diskusi sesama, sama-sama udah yakin, baru, dari pihak pria tanya ke keluarga pria, dari pihak wanita tanya ke keluarga wanita, baru saling, diskusi, sama yang paling penting minta izin.
Tapi sebelum itu aku mau tanya, apa yang memutuskan kamu kayak yakin gitu menikah? Mmm, apa ya, ya sebenarnya yakin untuk menikah tuh, berjalan seiring berjalannya waktu. Tapi intinya kalau dari aku, yakin ya sebenarnya sesimpel kayak aku tahu orangnya siapa, personality-nya seperti apa, dan yang penting bagi aku dia bertanggung jawab, dia kamu juga maksudnya, bisa menghargai kita sebagai aku sebagai perempuan, menghargai orang tuaku, menghargai keluarga adik-adikku, kungkung gitu ya. Terus yang paling penting kalau bagi aku adalah semakin aku sama dia, ya aku jadi bisa jadi orang yang makin baik gitu sih. Kayak aku belajar banyak hal juga dari dia, itu yang bikin aku jadi kayak, "Oh enak banget nih kayak gini." Terus sama aku suka karena kayak aku yakin karena kayak dia tuh nggak posesif sama sekali. Jadi dia malah membiarkan aku untuk kayak, "Terserah deh lu lakuin apapun yang lu mau, silakan kamu melebarkan sayapmu ke mana-mana." Jadi kayak, ya boleh aja gitu. Even kayak kita dari pacaran kayak, ya aku feel free aja mau kemana aja, mau ngapain aja, mau belajar apa, mau nyoba ngapain tuh kayak boleh dan dibebaskan banget, gitu. Kalau kamu? Ya, kalau aku sih, kebetulan aku tipe yang kayak banyak bacot ya kalau pas lagi pacaran, perkenalan. Parah parah. Jadi kayak setiap kali ketemu, itu aku pasti kayak nanya banyak hal sih, tentang kayak pandangan hidup gimana, kebiasaan-kebiasaan gimana. Terus aku juga kayak emang kita kayak ada games-games gitu ya, kayak Mhm. misalnya studi kasus apa, Oh misalnya ada iya. kayak gini gitu, misalnya kayak, "Oh kalau nanti suatu saat aku jatuh miskin, nah itu kayak gimana kamu?" Atau kayak misalnya, kalau misalnya nanti kamu sakit keras terus harus, meninggal itu kayak gimana, atau pokoknya kita bahaslah banyak possibilities-possibilities. Termasuk kayak bukan dari apa bayangan kita ya, tapi kita lebih banyak juga kayak, cerita dari teman-teman, cerita Betul, dari kadang media sosial tuh ada sifat positifnya ya kalau kita iya. bisa ambil. Jadi kalau misalnya ada yang lewat gitu, apakah yang kayak kejadian dari family lain atau pasangan lain tuh yang kayak ada Dari artis-artis iya, gitu, itu kita saling kayak kayak cerita, "Kalau kamu yang kayak gini, iya kalau kamu yang menurutmu gini gimana? gimana?" Dan bersyukurnya Gabriel itu kayak selalu menjawab. Dia kayak nggak pernah marah, nggak pernah kayak, ah udahlah ngapain sih main sosmed mulu gitu kayak. Mhm. Dia selalu menanggapi dengan yang baik gitu karena kayak mungkin menciptakan pikiran positif kali ya gitu. Ya Jadi tenang lah. mungkin itu sih tips juga kayak, ya pokoknya buat pasangan yang memang, lagi saling mengenal tapi memang udah ada planning untuk nikah ya, ayo jangan cuman nonton-nonton film aja atau cuman kayak ngedate, Makan. ngopi-ngopi, makan-makan enak aja, tetap kita perlu saling mengenal supaya nantinya pas menikah, ya biarpun, udah lama kenal pas menikah pun tetap akan banyak perbedaan-perbedaan mungkin yang kita temukan, tapi setidaknya kita tahu yang penting-pentingnya, value-value-nya apa, gitu. Jadi, itu sih yang membuat, aku yakin karena memang kamu, udah sesuai dengan wanita yang aku inginkan. Nah terus, ketika udah ketemu keluarga, itu, apa aja nih yang serangkaian aktivitas yang kita lakukan? Mulai dari mana kita, Apa? mempersiapkan wedding-nya? Kita nyiapin wedding tuh karena oh ya balik lagi karena kita akan LDR ya. Jadi setelah kita tahu nih, oke kita dapet tanggal, kita langsung kayak sering lah datang ke, kayak wedding fair Iya, gitu, dan itu kayak banyak banget, kayaknya lebih dari 3 4 kali kita datang, dan itu tuh, kita nggak cuma 1 jam, 2 jam, kita kayak seharian. seharian. Dari wedding fair itu buka sampai kayak Mau tutup mau kayaknya, tutup udah kayaknya. sampai Sampai malam. kita ngemper di pinggiran gedung wedding fair itu untuk kayak compare kayak mana sih yang enak, mana sih yang cocok, mana sih yang oke gitu. Karena nggak segampang itu ternyata nyari, vendor yang cocok. Karena vendor tuh kan banyak ya, mulai dari vendor dekor, venue, WO. WO, catering gitu. Belum lagi kalau misalnya memang ada orang-orang yang pengennya ada wedding planner ya, Mhm. itu kayak banyak banget macamnya. Itu ya mungkin nanti kalau lebih lengkapnya kita bahas di next video ya, gitu. Karena bener-bener kompleks banget gitu. Terus kayak setelah kita ke wedding fair, kayak ternyata kita sempet cocok ke sebuah
vendor ya, Mhm. yang sebenarnya itu all in package dan menurut kita oke banget, gitu. Tapi ternyata waktu itu kita melakukan kesalahan sih, Iya. gitu. Paling kalau dari aku kayak, ketika kita mau wedding sebenarnya kan gampang ya, maksudnya ya udah, kita punya budget berapa, terus habis itu ya udah kita tinggal selenggarain acara. Nah, yang susah itu adalah kalau kita banyak mau, tapi modalnya juga terbatas Iya, gitu benar kan. benar benar. Jadi kayak ya kita harus pinter-pinter, kita harus kayak benar-benar cari-cari informasi, Iya. terus kita banding-bandingin harga, kita juga tanya-tanya rekomendasi ke orang-orang, bukan cuman ke temen ya. Kadang-kadang Mhm. kita suka tanya juga orang-orang atau Orang lain yang pernah pakai vendor ya, itu. orang lain yang pernah pakai vendor. Kita cari sih dari media sosial mereka, kita nanya-nanya pengalaman mereka puas atau enggak. Nah, itu sih yang bikin PR banget buat kita. Jadi pada saat kita mau deal sama sebuah vendor, kita bisa aja tuh kayak butuh waktu beberapa hari ya. Betul, lama Kayak sih lebih dari ini kayak minggu deh. kayak ya Minggu. beberapa minggu mulai dari bandingin harga, bandingin apa ya, apa yang diberikan dan sometimes suka dikasih bonus-bonus itu worth it Hmm. atau enggak atau kayak cuma itu bonus receh sebenarnya gitu kan. Atau misalnya kita juga bandingin kayak review orang-orang itu yang agak susah karena kita harus memberanikan diri nih kayak kita nanya ke orang tersebut kayak gimana sih pengalamannya pakai vendor ini dan kalau kita ada 10 pilihan vendor kayak kita harus chat masing-masing gitu Betul, banyak dan satu vendor tuh biasanya kita bisa nanya lebih dari 3 sampai 5 review orang. betul. Dan kadang yang vendor yang harganya mahal pun belum tentu menjamin kualitas Iya, gitu. iya Kita benar. lihat juga sih banyak beberapa vendor-vendor yang harganya mahal banget. Terus kita tanya ke orang yang udah pakai sebelumnya, mereka malah kecewa. Makanya dan surprisingly ada beberapa vendor yang memang harganya oke juga, tapi Iya, servisnya bagus iya. banget gitu. Nah, terus kalau untuk informasi biasanya kamu dapat dari mana aja sih selain dari yang tadi pameran wedding? Kalau selain itu biasanya em, Instagram, media sosial sih Instagram. Kalau zaman sekarang TikTok itu paling sering. Terus sama paling yang kita suka adalah bukan kita suka ya, yang kita sangat percaya adalah sebelum kita wedding, kayak beberapa bulan sebelumnya tuh tantenya Gabriel baru wedding juga. Jadi kamu sebenarnya ada gambaran ya. Iya, Dan kebetulan waktu tantenya Gabriel wedding mereka nggak pakai WO, WO-nya itu adalah keluarga, familynya dia. Jadi dibagi kayak panitia kecil panitia lah. kecil. Jadi itu kayak ya mereka agak ribet di hari H memang, tapi mereka jadi dapet nih makna-maknanya apa, cara kerjanya gimana. Jadi kayak dari keluarga Gabriel tuh bener-bener waktu di hari H wedding aku tuh mereka bisa catch up banget dan kayak bisa membantu banyak dan memberikan banyak solusi ataupun masukan-masukan lah buat keluarga kita atau keluarga besar kita dan untuk wedding kita sendiri gitu. Tapi selain itu kita dari mana lagi ya? IG, TikTok, Paling Tante, iya tadi sih udah family dibahas teman. sih yang family itu penting banget karena mungkin di lain video kita akan cerita tentang kesalahan kita yang sangat besar Yang sampai viral di TikTok. karena kita nggak melibatkan keluarga. Iya. Ya, kita memang hampir semua ya 80% lah rangkaian wedding kita ini kita berdua aja yang Mm-mm. koordinir. Tapi ternyata memang ada hal-hal penting yang harus didiskusikan dengan keluarga. Nah, apa itu nanti kita akan bahas di video terpisah. Kemudian selain keluarga, terus media sosial, mungkin kita juga bisa lihat dari teman-teman juga. Karena kan dari teman-teman, terutama aku ya, itu aku udah ada beberapa temen yang memang Mm-mm. kebanyakan udah pada menikah. Jadi kayak aku nanya-nanya juga ke mereka tentang gimana tips-tipsnya, mistakes-mistakes apa atau kesalahan apa yang pernah mereka lakukan, kayak gitu. Terus kurang lebihnya berapa lama sih kita bener-bener realnya nyiapin wedding dan apa menurutmu idealnya sebenarnya harusnya berapa lama sih? Kalau dulu, waktu dulu banget kita sering ngobrolin, aku selalu bilang kayaknya setahun, ya kan? Hmm. Aku selalu bilang, kayak kita butuh setahun Setiap deh. ditanya pasti bilangnya kayak setahun. Iya kita pokoknya butuh setahun untuk prepare semuanya, karena kayaknya
saudara-saudaraku, kakak sepupuku yang pada udah wedding tuh kayak setahun, 1,5 tahun, kayak mereka untuk prepare wedding. Tapi kayak bagi dia kayak kelamaan Kelamaan. gitu, kayak kelamaan 1 tahun. Tapi ya udah gitu kayak ya aku pikir kemarin karena di propose Desember, terus kita dapet tanggalnya di September kayak oh ya udahlah masih 9 bulan. I think kayak enough lah untuk secara keseluruhan bisa prepare semuanya. Walaupun di tengah-tengah terseok-seok tuh ada kita Insiden kaki insiden kaki patah. patah, insiden ganti vendor, tiba-tiba Ya, padahal udah DP. Jadi kayak ya udahlah. Tapi in total untuk wedding kita sendiri kita maybe 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 6 bulan. Dan Itu bersih ya. tapi menurutku memang sebenarnya 4 sampai 5 bulan itu udah oke. Jadi kalau ada yang mungkin ngerasa ah mau wedding tapi 4 bulan lagi atau 5 bulan lagi, menurutku sih masih oke banget karena di akhir-akhir itu kita Gabut. sempet kayak nanyain gabut gitu kan. Nah, itu entah aku agak bingung sih, entah karena kita memang yang bawel banget di awal atau memang ya udah memang semua orang pasti akan melewati Ngalamin fase itu itu. Itu sampai sekarang aku masih nggak tahu. Tapi jujur kalau dari aku bawel di awal itu apalagi sebelum payment itu membantu banget. membantu banget karena bener-bener nggak apa-apa kok gitu menurut aku justru vendor yang bisa membuat kalian trust, membuat kalian tuh comfort, nyaman, bisa catching up dengan pace kalian, apalagi kita sama-sama masih kerja, jadi otomatis pacing untuk balas chat dan lain itu pasti lama ya. Dan kalau vendor bisa menanganin kita dengan oke tuh kayak enak banget gitu. Itu sih. Oke. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu videonya. Nanti di next video kita akan bahas mulai dari pemilihan vendor, kemudian pemilihan venue, dan juga tips and trick lain seputar wedding. Tapi Oke. untuk teman-teman kalau misalnya pengen lihat beberapa tips and trick lainnya, kita juga ada share di TikTok kita di Gap and Jazz. S-nya double apa satu? S-nya 1. S-nya satu. Oke. Oke, sekian video dari kita hari ini. See Bye you. bye.